Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 07 Teluk Bintan, yang kami hormati Bapak Ibu rekan majelis guru serta tata usaha dan juga pesuruh SDN 07 Teluk Bintan, yang kami hormati dan kami berbahagia Ibu Siti Aminah, calon guru penggerak angkatan 10. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang kantor SDN 07 Teluk Bintan dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh CGP, yaitu Ibu Siti Aminah. Dan tidak lupa juga kita selawat serta salam kita kirimkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kita minta pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Rumzi. Kepada Bapak Rumzi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdan syakirin abdan yukaffil mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tabayyana wa bil khairat wa bil fadli wa anta ya rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma tatim alaina bi salatina wa la tatim alaina bi salatina. اللهم إنا أسألك سلامة في الدنيا وبركة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل ورحمة عندما. اللهم إنا في سكرات الموت والنجاة من النار وإنشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ورحمة إنك أنت الوهاب. ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله يا الله يا رب العالمين. تقبل منكم. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Bapak Rumzi yang sudah memimpin doa secara bersama-sama. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak. Untuk itu kami minta Bapak Ibu untuk dapat berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsaku
Bapak Ibu, silakan kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 07 Teluk Bintan. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sekretari. Sebelumnya Ibu pantun dulu lah ya, sebaik pantun. Indah bermalam di Taman Bintang, Lawan. berarah di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aminah SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru yang kita sukai ini, atau kita senangi ini. Teriring salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka tugas modul 14 oleh teman kita atau guru kita Siti Aminah SPD yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Alhamdulillah tahun ini kita kembali menampilkan guru kita sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 sebagai penerus ya, yang tahun lalu kita sudah ada guru penggerak yang berasal dari calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Triara Mariska SPD. Terima kasih. Diseminasi budaya positif ini yang akan berdampak positif pada peserta didik serta lingkungan sekolah. Di sini pesan Ibu ya, karena sudah ada GP dan CGP, Ibu mohon bersama-sama kita untuk memajukan sekolah dengan harapan, betul-betul harapan dari Ibu, terutama untuk GP ya, jadilah motivator buat teman-teman kita dan dibantu oleh CGP angkatan 10 ya, agar selalu bekerja sama, sharing bersama GP dan memotivasi pada CGP maupun GP ya. Semoga kawan-kawan lain bisa termotivasi, tergerak hatinya untuk menjadi penerus selanjutnya. Menenteng naskah. Istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke laut menangkap ikan, ikannya pula jual ke tempat nyonya.
Terima kasih kepada Ibu Kapsek kami ucapkan atas kata sambutan dari Ibu Andinya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian atau penjelasan dari CGP Angkatan 10, dalam hal ini Ibu Siti Aminah SPD, dalam modul 1/4, yaitu diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Aminah. Kepada Ibu Siti Aminah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Apriyani SPDSD. Yang saya hormati Ibu DP, Ibu Diana Rizka yang selalu membimbing saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Majlis Guru SDN 007 Teluk Bintan beserta staf dan peserta sekolah SDN. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara saya yaitu di budaya positif modul 1/4 di diseminasi budaya positif. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Menenteng naskah. Istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke laut menangkap ikan, ikannya pula jual ke tempat nyonya. Terima kasih kepada Ibu Kapsek kami ucapkan atas kata sambutan dari Ibu Andinya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian atau penjelasan dari CGP Angkatan 10, dalam hal ini Ibu Siti Aminah SPD, dalam modul 1/4, yaitu diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Nanti kita akan dengarkan bersama-sama yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Aminah. Kepada Ibu Siti Aminah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Apriyani SPDSD. Yang saya hormati Ibu DP, Ibu Diana Rizka yang selalu membimbing saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Majlis Guru SDN 007 Teluk Bintan beserta staf dan peserta sekolah SDN. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara saya yaitu di budaya positif modul 1/4 di diseminasi budaya positif. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan terutama Ibu Kepala Sekolah yang bersedia mendukung saya, membimbing
dan mengayomi saya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada sesi-sesi TGP Angkatan 10. Saya di sini Siti Aisyah. Saya ingin menjabarkan tentang modul 1.2 diseminasi budaya positif. Baiklah, sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada ice breaking yang saya download ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar dan mengikuti. Oke? Masalah teknis. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke yang sebelumnya ya. Ya. Tujuan pendidikan terlebih dahulu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik. Ya. Di sini ada pertanyaan. Apa itu budaya positif? Ya, sebelum kita memasuki ke budaya positif yang akan saya jabarkan, saya rasa Bapak Ibu mungkin ada yang mengetahui apa itu budaya positif. Ya, terutama pengalaman dari Ibu GP kita ya, kita tanyakan apa itu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah rangkaian dari budaya yang sebaiknya dilakukan oleh peserta didik di era zamannya seperti sekarang ini. Terutama kita sama-sama ketahui ada kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. Budaya positif ini harus benar-benar kita sebagai guru terapkan kepada peserta didik supaya menjadi budaya yang tertanam dari dalam diri mereka. Nah, nanti Bu Siti pasti akan menjelaskan paradigma yang akan terjadi di dalam perkembangan anak-anak kita dalam belajar budaya positif, di mana mereka akan merasakan dampak yang lebih baik dari sifat-sifat, sikap-sikap dan perilaku yang akan mereka lakukan dalam berada baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih Bu Siti. Baik Bu Tiara, terima kasih atas jawaban Bu Tiara. Jawaban Bu Tiara sangat memuaskan karena dari Bu Tiara sudah pengalaman tentang menjalankan budaya positif seperti apa, dan kita semua juga pernah menjalankan budaya positif seperti apa di sekolah kita. Dan Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif yang selama ini kita laksanakan? Sudah, tentu saja sudah Bu. Ya, tentu saja sudah. Karena di sini kita telah mengalami bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Baik Bu Tiara, selanjutnya.
Budaya positif di sekolah yaitu menurut saya ya, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu, kita lanjut. Konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dilanjut keyakinan kelas, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, dan segitiga retribusi. Baik. Perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Ya, kita sudah menyediakan ya Bapak Ibu ya, lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Oke, saya minta Ibu atau Bapak. Apa yang terbayang, Pak? Baik, terima kasih Bu Siti. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan pemikiran saya barangkali ya. Baik, Bapak. Ketika mendengar kata disiplin itu apa yang terbayang di benak kita atau di saya? Ya, disiplin itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang sesuai dengan perintah ataupun aturan di lingkungan pendidikan itu sendiri, Bu Siti. Nah, menurut saya seperti itu. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ya. Makna kata disiplin. Ya, dari saya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harus disiplin, kalau nggak disiplin dihukum seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, yaitu yang di dalam diri kita ya Bapak Ibu ya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Jadi kita juga membutuhkan orang lain untuk menginspeksi diri kita. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Nah, baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Contohnya, tanggung jawab, keadilan, rasa syukur, berprinsip,
integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, nilai-nilai ini bisa digunakan ketika membuat keyakinan kelas nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gottlieb. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindar permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, atau tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga ya ini Bapak Ibu ya, seseorang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang-orang mempunyai disiplin positif. Karena motivasi bersifat internal, yaitu dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu. Oke, hukuman atau konsekuensi. Di sini hukuman atau konsekuensi perbedaannya. Menurut kata sederhananya adalah hukuman itu bersifat langsung. Ketika anak melakukan kesalahan, guru langsung memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah adanya simulasi dan respon. Misalnya, kalau anak datang terlambat, maka anak tersebut harus menulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 3 kali, atau menulis materi pelajaran pada saat itu sebanyak 1 lembar. Jadi ketika anak terlambat, dia sudah tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan, karena ini akan kita buatkan keyakinan kelasnya. Oke, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Boleh Ibu Iza bantu saya membacakan cerita? Baik, saya akan baca Bu Siti. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan menahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, terima kasih Ibu Iza. Pertanyaannya, apakah Anda, Bapak Ibu semua, setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju? Ya, tidak. Mengapa? Boleh Pak Udin menjelaskan mengapa? Tes. Ya, mengapa menurut Bapak tindakan Pak Seno terhadap IPA tidak setuju? Karena menurut saya di situ
Mohon maaf ya, sebenarnya saya kurang pandai untuk matematika, Pak. Kalau ada kesalahan. Kalau menurut saya, pendapat daripada Pak Seno itu kurang baik, karena sebaiknya dilakukan dengan hal yang agak bagus sedikit, bukan dengan cara hukuman yang ditetapkan menurut Pak Seno, tetapi dengan cara yang lebih baik, lebih yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, gitu. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno tadi tidak kita setujui. Tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, coba Ibu Tia Mariska. Baik, terima kasih Ibu Siti. Menurut saya tindakan Pak Seno tadi ada terhadap IFA adalah sebuah hukuman ya Bu, karena IFA dibuat malu oleh Pak Seno, ditegur secara langsung, kemudian IFA menjadi tergagap-gagap menjawab. Nah, hal tersebut pastinya akan menjadi suatu tindakan yang membekas nantinya kepada IFA sehingga menjadi trauma. IFA menjadi malu kepada teman-temannya dan mungkin dia menjadi tidak percaya diri. Begitu Bu Siti, terima kasih. Baik Ibu Tiara, terima kasih. Ya betul Bu Tiara, itu adalah hukuman karena akan memperbalukan diri anak tadi. Ya terima kasih ya buat semuanya. Next. Oke, di sini kita sama-sama Bapak Ibu. Kita sama-sama berlatih hukuman atau konsekuensi. Di depan sudah ada pertanyaan, saya akan memberikan Bapak Ibu lembaran. Bapak Ibu boleh menuliskan yang pertama hukuman atau konsekuensi. Yang kedua juga hukuman atau konsekuensi. Baik ya. Baik, karena Pak katanya Bu Siti tolong bantu bacakan. Ya. Ya Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah tadi. Oke, hukuman atau konsekuensi? Oke, langsung ditulis ya Bapak Ibu ya, yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, lanjut Bapak Ibu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu
karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Next kita lihat sama-sama jawaban yang benarnya. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah tadi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu adalah merupakan hukuman. Ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, menggantikan kertas teman, tugas teman ya. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Panas Bu. Ya, karena panas ya berarti kita dihukum ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, dari jawaban Bapak Ibu semua hanya 1% saja, 0,1% saja, sedikit saja yang melenceng. Yang lainnya alhamdulillah betul semua. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Berarti Bapak Ibu semua sudah paham apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Baik. Ya, di sini ada beberapa tentang penghargaan ya Bapak Ibu ya. Selama ini biasanya kita akan memberi motivasi anak, itu adalah sebuah penghargaan yang kita berikan anak termotivasi. Di sini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, maksudnya karyawan di sini ya misalnya termasuk kita ya Bapak Ibu ya, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak akan melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Arifwan. Di sini ada sebuah cerita ya Bapak Ibu ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Yo, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbahasa tapi antri di depan pintu dapat stiker bintang dari ibu. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu.
Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang tadi. Benar saja, pada saat masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa? Boleh Ibu Tiara bantu? Mengapa? Mengapa terjadi seperti itu? Kalau menurut saya, Bu Siti, anak-anak ini sudah terbiasa mendapatkan imbalan atas perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, jadi ketika Bu Anas tidak datang, Pak Heru tadi menggantikan, tapi Pak Heru tidak tahu nih aturan main dari Ibu Anas, maka anak-anak kembali seperti kebiasaannya seperti semula, tidak rapi lagi, kemudian berantakan karena dia tahu Pak Heru tidak mungkin memberikannya bintang seperti Ibu Anas. Jadi kebiasaan memberikan hadiah itu membuat dia ingin berlomba-lomba, padahal mungkin tidak tulus dari hatinya karena mengharapkan imbalan. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Tiara. Baik, terima kasih Bu Tiara. Ya, benar Bu Tiara. Dari sinilah pengalaman kita bahwa dihukum oleh penghargaan itulah salah satu contohnya. Ketika anak-anak kita iming-imingkan, mereka akan berusaha mengikuti aturan yang kita buat. Ketika yang membuat tidak hadir dan tidak terlaksana digantikan dengan yang tidak mengetahui, akan kembali semula ke sisi awal masalah tadi. Baik, terima kasih Bu Tiara ya. Lanjut. Pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kons. Jadi menurut Kons ada beberapa pengaruh buruknya ya. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ketika kita diiming-imingkan oleh sebuah penghargaan, kita akan bergantung kepada penghargaan tersebut. Padahal yang kita lakukan sudah baik. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, disinilah penghargaan tidak efektif. Jadi di awal kita sudah memberi penghargaan, ketika tiada penghargaan, tindakan yang seharusnya kita lakukan tidak dilakukan karena tadi telah hilangnya penghargaan, dan itulah yang tidak termotivasi oleh diri kita sendiri. Lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya.
Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Jadi ketika di kelas kita menjanjikan sebuah penghargaan, ada beberapa siswa kita yang merasa minder, kurang percaya diri. Jadi di situ sudah menurunkan mood ataupun semangat anak-anak kita. Nggak bisa juga karena tidak percaya diri tadi. Baik, penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan riset, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Begitulah hasilnya. Baik, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswi atau mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus-menerus berupa mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi ketika mereka dibayarkan, mereka akan terus bekerja ketika tidak mendapatkan bayaran tersebut akan menurunkan kualitas mereka. Seperti itu, makanya penghargaan menurunkan kualitas. Baik, penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hasil atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan sebuah penghargaan. Jadi ketika kita menjanjikan sebuah penghargaan kepada mereka untuk melakukan sebuah penilaian, mereka akan menurunkan kualitas kalau kita menginginkan sebuah penghargaan kepada mereka. Tetapi jika termotivasi di dalam diri mereka sendiri, mereka akan lebih kreatif menjalankan tugas yang telah diberikan. Kita lanjut, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu artinya mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, kan? Karena kenapa saya tidak mendapat ranking 1, jadi terasa dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Kemudian motivasi dalam diri. Ini adalah motivasi dalam diri, intrinsik. Jadi itu dalam diri kita. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan sebuah penghargaan. Jadi ini karena tadi termotivasi di dalam diri siswa tersebut ya Bapak Ibu ya, hasil kerja kerasnya sendiri. Tanpa penghargaan dari motivasi tersebut, siswa tersebut, anak tersebut akan lebih kreatif, lebih semangat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan pada saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Ya, di sini kadang-kadang kita Bapak Ibu terjadi kesalahan ketika anak-anak sudah termotivasi, anak-anak sudah kreatif, kemudian anak-anak sudah semangat, dengan tiba-tiba kita memberikan penghargaan kepada beliau. Disitulah kita menurunkan motivasi anak kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini juga harus mempelajari karakter dan tingkah laku anak kita. Baik, lanjut. Kita masuk kepada tadi keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini Bapak Ibu ada dulu sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini sebuah pertanyaan yang dua berbeda. Ya, kembali lagi Bu yang sebelumnya. Oke. Ya, dua pertanyaan yang berbeda. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Di situ adalah sebuah apa itu Bapak Ibu? Peraturan atau keyakinan? Bapak? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ya betul Bapak, peraturan. Karena ini sudah aturan daerah setempat. Jadi harus menggunakan helm di saat mengendarai kendaraan roda 2. Baik, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan atau keyakinan? Bu Iza? Keyakinan. Ya, Bu Iza. Benar, keyakinan Bu Iza. Karena kita di sini adalah salah satu di waktu kita COVID dahulu kita telah menentukan keyakinan kelas kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat. Setelah makan, sebelum masuk ke kelas. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Ya, di sini tadi adalah tentang keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan dan aturan kita pasti lebih memilih keyakinan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini untuk
Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yaitu pernyataan kita bersama yang akan kita tanyakan ke siswa-siswi kita. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Salah satu contohnya, misalnya tidak terlambat ke sekolah, itu adalah sebuah bentuk positif ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan kelas pendapat. Jadi sebelum kita membuat, kita tanya siswa-siswi kita apa keyakinan yang akan kita bentuk di kelas kita. Baik, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bersama anak-anak kita sama-sama untuk meyakini keyakinan kelas tersebut. Oke, di sini Bapak Ibu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya peraturan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, itu peraturan. Tetapi keyakinan kelas biasanya seperti ini, tanggung jawab, sama-sama bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang dibuat tadi. Kemudian saling menghormati orang lain, menghormati dan komitmen. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, ya itu tentang kesehatan. Kemudian menghormati orang lain, bersabar. Kemudian jangan berlari-lari itu demi keselamatan, keamanan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada beberapa dokumentasi keyakinan kelas yang kami buat kemarin Bapak Ibu. Oke, inilah contohnya. Next. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru terhadap siswa menurut Diana Goosen. Oke, di sini ada 5 penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Ya, satu. Kita kupas ya Bapak Ibu ya. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Itu di posisi penghukum. Pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Kemudian teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti muridnya, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat
Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata gurunya yaitu, ayo bantulah ibu, demi ibu ya. Ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, itu di posisi teman ya. Kemudian posisi monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Ya, ini posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan. Pertanyaannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu posisi pemantau. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu, apa yang kita yakini? Ya, keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu yang ditanyakan. Apa yang kamu yakini? Nah, setelah dia mengetahui apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu akan menanyakan apa yang diyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, setelah dia meyakini, anak kita meyakini, kita akan tanya apakah dia bisa memperbaiki kesalahannya. Baik, next. Di sini ada contoh dari 5 posisi kontrol tadi. Kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita lihat dan sama-sama kita pelajari. Baik Bapak Ibu. Sinyal kayaknya nih. Enggak senang lagi. Bapak guru hebat Hotspot dalam penerapan yang dikenakan adalah 5 posisi. Ganti meja lagi. Engkau cut pula tadi. Oke. Sip. Kuat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenai dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
Yang lambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masa. Kalau tak bisa kok jadi PDF ya. Baik Bapak Ibu, tadi telah sama-sama kita nonton ya Bapak Ibu ya 5 posisi kontrolnya. Oke, di sini ada Itu dia Nuta. ya. Kamera enggak on? Di sini ada 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Identitas gagal, kemudian identitasnya pecah ya Bapak Ibu ya. Pembacaannya ya saya baca di sini. Boleh Bu Tiara dibantu dibaca Bu Tiara? Oh, boleh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Lawson dan contoh. Akan membacakan 5 posisi kontrol. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini ada beberapa motivasi yang di saat itu guru berbuat, guru berkata, ada hasilnya. Kemudian kalian dengar dunia dan berkualitas, murid berkata dan dampak pada murid. Identitas gagal, kontrol dari luar, ada menghindari hukuman. Penghukum saat itu guru berbuat, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti dan menyindir. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bapak tadi terhadap Iva, dia nyindir, jadi Iva menjawab tergagap-gagap. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Guru itu akan berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian dia akan berkata ibu kecewa dengan kamu bla bla gitu. Jadi muridnya merasa sedih, merasa bersalah. Kemudian ada dari identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Nah, teman menjadi posisi kontrol teman itu, guru akan berkata membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian jadi pemantau, dia menghitung dan mengukur. Nah, ini yang baik ini menjadi manajer. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang akan membuat murid menghargai dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau tadi menghukum itu banyak ya contoh-contoh kata-katanya. Bisa aja guru tuh bilang, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Jadi seolah-olah mengancam ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya nanti akan memberontak, dia menyalahkan orang lain, kemudian dia jadinya berbohong. Kemudian murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi nanti kita tidak akan diingat ketika kita lulus. Dia lulus nanti dia tidak akan ingat nih dengan guru-guru yang seperti ini, karena membekas di pikirannya itu bapak ibu ini seorang penghukum gitu. Kemudian murid tuh pasti punya jawaban. Nanti kalau guru mengancam, dia mesti jawab, biarkan aja lah. Nanti juga dia marah-marah lagi. Nah, jadi dia dijudge, dia seorang guru ini kalau dia marah, dia nanti pasti marah-marah lagi. Nah, ini jadi tabiat. Jadi anak-anak juga bisa menilai kita, bukan kita aja yang menilai anak-anak. Kemudian dampaknya pada murid, dia pasti mengulangi lagi kesalahan yang sama. Nah, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah tadi, gurunya tuh selain dia ngomong ibu kecewa, terus dia pasti akan ngomong, kamu seharusnya tuh sudah tahu nak, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu ini stres. Dia pula yang curhat tuh sama anaknya. Nah, anak-anak tuh pasti nanti timbul dia rasa bersalah. Maafkan saya ya bu. Nah, jadi dia seolah berbuat
atas dasar ya tadilah keluh kesah gurunya. Dia yang iba, dia merasa rendah diri, nanti dampaknya terjadi kepada diri dia. Nah kemudian kalau jadi teman, nah gurunya tuh biasa ngomongin ini bahasanya, ayolah lakukan demi ibu nak, masa kamu tidak mau, katanya. Ingat ya, ibu tuh pernah bantu kamu, nah gitu. Kemudian hasilnya nanti ketergantungan nih anaknya. Dia akan meletakkan gurunya di sangat penting di dunia yang berkualitas. Nah, ini baik juga, teman ini juga baik sebenarnya. Jadi tapi ada beberapa posisi yang positif negatifnya. Dampaknya itu agak sedikit lemah, anak-anaknya jadinya tidak mandiri. Kemudian dia tergantung karena posisi gurunya tadi jadi teman, jadi dianya lebih banyak kayak sharing gitu, tukar pendapat sama gurunya. Nah, kemudian kalau pemantau, gurunya akan dia bertanya balik, apa peraturannya? Dia balik bertanya, dia mengingatkan muridnya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi, hanya saat diawasi. Ini kelemahannya. Kemudian muridnya meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunianya yang berkualitas. Baik nih juga. Beberapa muridnya akan menjawab, beberapa banyak bintang yang akan saya peroleh Bu. Dia meminta imbalan nih. Berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Jadi seolah-olah dia udah tahu nih apa keyakinan yang akan dilakukan olehnya. Dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah kemudian identitas posisi kontrol yang paling berhasil, sukses untuk menghargai diri sendiri adalah posisi manajer tadi yang terakhir. Guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi murid-murid yang menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadinya dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dia matang dengan sendirinya. Kemudian muridnya akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, mulai dia menemukan solusi, kemudian dia sharing. Dan dampak pada muridnya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Ya, itu dia Bu Siti. Terima kasih. Baik Bu Tia, terima kasih banyak atas penjelasannya. Lanjut ke restitusi. Restitusi menurut Gosen. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat masalah. Itu berdasarkan win-win solution. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah
pada kelompoknya. Oke, lanjut segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Next, ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi terlebih dahulu kita stabilkan dulu tentang identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita memvalidasi dulu apa tindakan yang salah, karena semua perbuatan pasti ada alasannya. Baik, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tadi dari keyakinan, salah satu keyakinan kelas yang kita buat, disitulah kita tanyakan kembali keyakinan di dalam diri anak-anak kita. Baik. Di sini ada contoh video tentang penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita tonton dan kita pelajari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Stabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang cara. Siang Pak. Sudah lama nggak di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu, ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. oh begitu. Pasti kamu suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan. Ibu, tadi sudah sama-sama kita melihat penerapan segitiga restitusi. Jadi kesimpulan tersebut, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru diharapkan mampu merefleksi pada posisi kontrolnya pada saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang among pada posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan dalam penyelesaian masalah, hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini saja penyampaian saya tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah membantu saya, mendukung, yang memberikan dukungan sepenuhnya, motivasi yang sepenuhnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon masukan dari Bapak Ibu semua demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Siti Aminah yang telah memaparkan masalah budaya positif di dalam lingkungan sekolah. Mudah-mudahan apa yang Bu Siti paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di dalam proses belajar mengajar di sekolah kita. Akhir kata daripada kami sebagai muhtaram, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.